membran. Nah, sebelum Ibu membahas tentang transport membran, Ibu mau bertanya dulu pada anak-anakku. Apakah ada di antara kalian yang masih ingat apa fungsi dari membran sel? Oke, anak-anakku masih ingat ya. Jadi salah satu fungsinya adalah dia yang membatasi antara lingkungan luar sel dengan lingkungan dalam sel. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang transport membran. Dan Ibu berharap anak-anakku sekalian dapat menganalisis mekanisme transport pada membran. Oke, sekarang kita akan membahas tentang transport membran. Nah, transport membran itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ada transport pasif dan yang kedua ada transport aktif. Oke, jadi sebelum saya bahas apa itu aktif dan pasif, di sini saya jelaskan dulu apa itu transport membran. Jadi, transport membran itu merupakan proses keluar dan masuknya ion, senyawa ataupun molekul-molekul melalui membran sel. Di sini Ibu mau kasih contoh dulu. Misalnya anak-anakku sekalian ingin menuruni jalanan dengan sepeda ataupun motor, apakah anak-anakku membutuhkan energi? Oke, tidak ya. Jadi ketika kita ingin menuruni sebuah jalanan, kita tidak memerlukan energi. Kenapa? Karena kita mengikuti gaya gravitasi bumi. Begitu pula pada transport pasif. Jadi pada transport pasif ini kita tidak memerlukan energi karena dia bergerak dengan gradien konsentrasi. Jadi dia searah dengan gradien konsentrasi. Makanya dia tidak memerlukan energi. Nah, apa itu gradien konsentrasi? Nah, gradien konsentrasi itu merupakan perbedaan larutan yang berada di antara dua area atau dua lingkungan. Pada transport pasif ini terbagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Oke, anak-anakku ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan difusi dan osmosis? Oke, jadi di sini gua akan jelaskan ya. Di sini perbedaan antara difusi dan osmosis, anak-anakku bisa lihat. Nah, difusi ini dia merupakan zat yang akan berpindah itu adalah zat terlarut. Kemudian zat terlarut di sini Ibu ambil contoh adalah sirup dan zat pelarutnya adalah air. Jadi dia akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, apa yang bergerak itu? Yang bergerak itu adalah zat terlarutnya. Jadi dia akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sekarang kita masuk ke osmosis. Nah, di sini anak-anakku bisa memperhatikan gambar. Osmosis ini merupakan perpindahan zat pelarut atau kita ambil contohnya adalah air. Perpindahan zat pelarut air dari konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis melalui membran semi permeabel. Jadi di sini dia berpindah itu dari kondisi yang keadaan larutannya itu encer ke kondisi larutan yang pekat. Itu yang dinamakan peristiwa osmosis. Nah, dengan adanya perpindahan melalui membran semi permeabel ini, maka ada dikenal dengan istilah yang pertama itu adalah hipotonis, atau biasa juga kita dengar dengan hipotonik. Kemudian ada juga isotonik, dan yang terakhir adalah hipertonik. Nah, apa perbedaan dari ketiga istilah ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah hipotonik. Di sini kita ambil contoh sel darah. Nah, sel darah apabila kita letakkan pada larutan hipotonik, hipotonik ini dia kondisinya lebih encer. Sementara sel darah itu kondisinya lebih pekat. Nah, air yang ada di luar ini akan masuk ke dalam sel dan mengakibatkan sel itu lama-kelamaan akan mengembang atau menggembung sampai akhirnya dia pecah. Kenapa dia pecah? Karena air yang ada di luar yang konsentrasinya rendah itu masuk semua ke dalam sel darah. Tidak sama dengan tumbuhan. Kalau pada sel hewan dia akan pecah, tapi kalau pada sel tumbuhan tidak.
Di tumbuhan dia ada namanya turgid atau tekanan turgor yang tidak menyebabkan sel tersebut pecah karena dia memiliki dinding sel. Berbeda dengan sel hewan tadi karena dia tidak memiliki dinding sel. Nah, sekarang yang kedua adalah isotonik. Nah, isotonik ini keadaan larutan yang konsentrasinya itu sama baik di luar sel ataupun di dalam sel. Jadi tidak terjadi pergerakan pada larutan isotonik. Sekarang ke larutan yang sifatnya hipertonik. Nah, hipertonik ini dia larutannya cenderung lebih pekat daripada sel itu sendiri. Jadi, apabila kita memasukkan sel darah ke dalam larutan hipertonik ini, maka sel darah akan mengalami krenasi atau mengkerut. Kenapa dia mengkerut? Karena air yang ada di dalam sel akan keluar dari sel tersebut. Nah, kalau pada tumbuhan juga sama, dia mengalami plasmolisis. Jadi airnya habis karena dia akan keluar dari sel tersebut. Karena kondisi di luar sel itu lebih tinggi daripada di dalam sel. Kalian sudah mengerti kan perbedaan antara difusi dan osmosis? Jadi kalau pada difusi itu yang berpindah adalah zat terlarutnya. Sementara kalau pada osmosis yang berpindah adalah pelarutnya atau air. Nah, kalau tadi zat terlarut adalah sirup atau gula batu, dan yang zat pelarutnya adalah air. Jadi kalian harus ingat perbedaan ini. Sama-sama berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah, tapi yang berpindah itu berbeda. Ada zat terlarut dan ada yang zat pelarut. Sekarang kita masuk ke transport aktif. Tadi pada transport pasif, apabila kalian menggunakan sepeda dalam keadaan jalanannya itu menurun, kalian kan tidak memerlukan energi. Nah, sekarang kalau kalian menggunakan sepeda dalam keadaan yang menanjak, apakah kalian memerlukan energi? Oke, jadi jawabannya iya. Karena apabila kita menggunakan sepeda untuk jalanan yang naik atau tanjakan itu, kita harus menggunakan energi lebih banyak lagi untuk mengayuh sepeda agar bisa sampai ke atas. Sama dengan transport aktif. Jadi pada transport aktif ini dia memerlukan energi. Nah, transport aktif itu dia bergerak melawan gradien konsentrasi, yakni dia bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, makanya dia memerlukan energi. Contohnya di sini yang akan kita bahas adalah endositosis, eksositosis, dan yang terakhir pompa ion. Nah, Ibu akan menjelaskannya menggunakan gambar. Kalian perhatikan baik-baik gambar yang akan Ibu tampilkan. Sekarang anak-anakku coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar endositosis. Nah, endositosis ini merupakan jenis transport membran untuk memasukkan makromolekul ke dalam sel. Yang pertama bisa kita lihat di situ ada fagositosis. Nah, partikel yang akan masuk itu berupa partikel padat. Dan selanjutnya ada pinositosis. Pinositosis ini partikel yang akan masuk berupa material cair. Selanjutnya endositosis yang disertai mediator. Di sini mediator anak-anakku bisa lihat yang berbentuk cabang. Dia merupakan mediasi reseptor atau sinyal kimia. Dan yang ini merupakan gambar eksositosis, di mana eksositosis ini berasal dari kata eks yang berarti luar dan sito sel. Jadi eksositosis ini merupakan bentuk transportasi massal di mana bahan-bahan diangkut dari dalam ke luar sel dalam suatu vesikula. Nah, sebuah ruang dalam sel yang dikelilingi oleh membran. Selanjutnya adalah pompa ion. Pompa ion ini merupakan mekanisme transport yang membutuhkan ATP untuk menggerakkan ion terhadap gradien konsentrasi. Oke, sekian dulu penjelasan Ibu untuk materi kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.